anak-anak. Jadi pada bagian ini kita akan masuk mata pelajaran sosiologi. Tetapi sebelum itu, Bapak akan memberikan kepada kalian dulu tugas kelompok, yaitu mengenai pemberdayaan bahasa mahasiswa dan berkomunikasi. Jadi ini pengertian bentuk kelompok. Dan saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah sebelum ke sekolah tadi anak-anak sekalian membaca buku tentang bahasa asing? Tidak, Pak. Oke, kalau begitu nanti saya akan berikan waktu selama 7 menit untuk kepada anak-anak Bapak supaya membaca dulu tentang bahasa asing. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian semua bahwa setiap kita masuk itu kalian itu paling sedikit lah harus membaca buku minimal 2 halaman mengenai bahasa asing. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultur, yang beragam. Jadi kita tidak boleh hanya mengetahui tentang bahasa kita sendiri, tetapi kita juga harus mengetahui tentang bahasa-bahasa budaya lain. Mengerti anak-anak? Oke. Saya ingin bertanya kepada anak sekalian, apakah di sini ada yang belajar les tentang bahasa asing di luar sana? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau begitu, Bapak sebagai guru siswa kalian ingin menganjurkan kepada anak-anak sekalian supaya kalian itu mengambil satu les lah tentang pembelajaran bahasa asing. Karena nanti ketika kalian merantau, kalian itu akan bertemu dengan orang-orang yang punya bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Jadi kita sebagai masyarakat multikultural itu haruslah mempunyai minimal sedikit lah tentang bahasa asing itu supaya kita itu lebih mudah dalam bergaul dengan orang lain. Oke, jadi sekarang itu Bapak ingin menjelaskan pelajaran tentang penggunaan bahasa asing itu. Jadi bahasa asing ini atau bahasa-bahasa di daerah lain itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat lain di sekitar tempat mereka. Jadi kita sebagai anak sosiologi itu harus lebih mengetahui tentang bahasa-bahasa asing supaya karena kan kita ini anak sosiologi, jadi kita tidak boleh hanya bergantung pada bahasa kita sendiri. Kita harus membawa atau multikulturalisme. Mengerti anak-anak sekalian? Iya. Oke, dan juga Bapak di sini ingin menunjukkan kepada anak sekalian itu supaya ketika pembelajaran sosiologi kita ini sudah selesai atau pembelajaran psikolog kalian itu sudah selesai, Bapak ingin menunjukkan kepada kalian semua supaya kalian itu lebih tangkap atau lebih sigap dalam membaca buku di perpustakaan. Karena perpustakaan itu disediakan kepada kalian semua siswa-siswi. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan hal-hal tersebut karena di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak dapat membaca buku karena melalui dari kekurangan ekonomi maupun hal sebagainya. Jadi kepada anak-anak sekalian itu harus lebih mengutamakan membaca buku karena kita lebih sigap dalam membaca buku di perpustakaan. Karena perpustakaan itu disediakan kepada kalian semua siswa-siswi. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan hal-hal tersebut karena di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak dapat membaca buku karena melalui dari kekurangan ekonomi maupun hal sebagainya. Jadi kepada anak-anak sekalian itu harus lebih mengutamakan membaca buku karena kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus mempunyai wawasan yang luas. Dan kepada anak sekalian ini, Bapak akan memberikan contoh gestur tubuh yang benar ketika penggunaan bahasa asing. Jadi contohnya itu yang pertama itu kepada sesama siswa itu ketika ingin berjabat tangan itu kita boleh hanya ingin berjabat tangan. Tapi ketika ingin berjabat tangan kepada orang tua itu sebaiknya kita harus menundukkan kepala. Kenapa kita harus menundukkan kepala itu? Karena itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan kita sebaiknya menyapa terlebih dahulu atau tidak langsung berjabat tangan dengannya karena dia sudah memiliki wawasan yang lebih luas daripada kita sebagai siswa. Mengerti anak-anak sekalian? Oke, jadi hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan bahasa ya. Mungkin Baik, Pak. kalian pernah mendengar istilah ini, tapi hari ini kita akan memahami apa itu arti bahasa. Mengapa perkembangan bahasa itu penting dalam hidup kita? Karena bahasa itu cara kita berkomunikasi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain. Ya, Maulana, coba dulu peragakan gimana berbahasa dengan baik dan sopan. Oke. Jadi di sini saya akan memperagakan bahasa yang baik. Lebih tepatnya itu kepada orang tua.
Jadi kita sebagai siswa itu ketika ingin berbahasa dengan orang yang lebih tua itu harus menggunakan bahasa yang bagus seperti menggunakan kata Pak, Ibu atau yang sebagainya. Kita tidak boleh kita tidak boleh berbahasa kepada orang tua itu selainnya sebagai teman. Kita harus menganggapnya sebagai orang yang lebih tua atau orang yang harus kita hormati. Gitu, Pak. Oh. Karena itu kan anak-anak, bahasa itu beragam-ragam. Ada itu bahasa asing, bahasa daerah dan lain-lain. Terus mengapa kita perlu mengembangkan bahasa? Karena dengan bahasa yang baik, kita akan menyampaikan ide atau perasaan yang lebih jelas kepada masyarakat ataupun orang-orang di sekitar kita. Coba bayangkan, kalau kita punya banyak ide hebat, tetapi tidak tahu cara menyampaikan bahasa kepada orang lain, sulit kan mengerti? Ya, sulit, Pak. Bahasa yang baik itu membantu kita agar lebih percaya diri berbicara dan menulis. Kita ini harus perlu mengembangkan bahasa, yaitu ada cara utama yang kita pelajari di sini. Yang pertama, kemampuan lisan. Apa itu kemampuan lisan? Maulana. Baik, saya akan menjawab, Pak. Jadi kemampuan lisan itu kemampuan kita berbicara di depan umum. Jadi ketika kita berbicara di depan umum itu kita tidak memiliki rasa gugup atau rasa kepada para pendengar yang ingin mendengar kita berbicara. Jadi itu sama saja kita berbicara dengan tegas dan tidak menghiraukan dan tidak menggunakan gestur tubuh yang tidak menghormati para audiens gitu. Oh, sini Bapak tambah ya. Kalau kemampuan lisan itu artinya bagaimana kita berbicara dan mendengarkan orang lain. Saat kalian berbicara dengan teman-teman kalian, berdiskusi atau bercerita, itu membantu melatih kemampuan lisan kalian. Dengan berbicara lebih banyak kita akan belajar kata-kata baru maupun bahasa asing, bahasa daerah ataupun bahasa-bahasa internasional yang dipelajari dalam pelajaran. Yang kedua itu kemampuan tulisan, membaca sambil menulis. Kemampuan tulisan itu bagaimana kita menyampaikan ide lewat tulisan. Saat kalian menulis cerita, membuat puisi ataupun mengarang. Di sini Bapak tanya, ada yang sudah pernah membuat puisi? Tidak, Pak. Nah, kalian sedang melatih kemampuan menulis dengan berpuisi. Bagaimana kita menyusun kalimat, memilih kata-kata yang tepat dan membuat tulisan yang menarik untuk baca orang lain. Di sini membaca sangat penting ya anak-anak, karena membaca kalian menemukan banyak kata baru dan melihat contoh bagaimana kalimat disusun. Itu sebabnya semakin sering kalian membaca, kemampuan bahasa kalian akan semakin membaik. Seperti di kelas, kita akan lebih banyak berdiskusi, berbagi cerita dan menulis bersama. Itu disimpulkan berdasarkan dari bahasa kita. Bagaimana cara bahasa kita dengan sopan, bagaimana bahasa yang baik, dan bagaimana bahasa kita untuk menyampaikan materi pelajaran kita yang diajarkan guru-guru dan studi lainnya. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian membuat suatu video untuk praktik di kelas ataupun di rumah untuk menggunakan bahasa yang baik seperti berbagi cerita ataupun menulis bersama. Itu dikumpul pada pertemuan ke-5 anak-anak. Baik, Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya ingin melaporkan perkembangan bahasa siswa kita di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana perkembangan siswa kita dalam hal kemampuan berbahasa? Secara umum, perkembangan bahasa siswa cukup baik. Beberapa siswa menunjukkan peningkatan dalam menggunakan bahasa baku saat presentasi di kelas. Selain itu, mereka juga terlihat lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Bagus. Apa saja kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung perkembangan bahasa mereka? Kami rutin mengadakan kegiatan debat dan diskusi kelompok untuk melatih keterampilan berbicara mereka. Di samping itu, kami juga mengadakan pelatihan pidato dan lomba karya tulis. Kegiatan ini cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa, khususnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kemampuan bahasa siswa? Siswa masih cenderung menggunakan bahasa gaul atau tidak baku dalam komunikasi sehari-hari, terutama di luar kelas. Selain itu, ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Baik, kita perlu memberikan motivasi dan
pendekatan yang tepat agar mereka terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Bagaimana rencana selanjutnya? Baik, rencana selanjutnya kami berencana mengadakan workshop dan simulasi wawancara dalam bahasa baku untuk membantu mereka dalam komunikasi formal. Kami juga akan meningkatkan pembelajaran bahasa asing dengan mengundang native speaker sebagai mentor. Ide yang sangat baik. Saya mendukung penuh kegiatan ini. Semoga siswa kita semakin berkembang dalam berbahasa. Terima kasih atas laporan. Terima kasih Bu. Kami akan terus berupaya mengembangkan kemampuan bahasa siswa. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap, Pak. Hari ini Bapak ingin menginformasikan tentang kegiatan baru yang akan kita adakan untuk membantu kalian mengembangkan kemampuan bahasa. Kegiatan ini bertujuan agar kalian lebih percaya diri dan lebih mahir dalam berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kegiatan seperti apa itu, Pak? Kita akan mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya kelas debat, pelatihan pidato, dan lomba karya tulis. Selain itu, kita juga akan sesi khusus untuk praktik berbahasa Inggris dengan mengundang mentor yang bisa membantu kalian juga berlatih percakapan. Apakah semua siswa bisa ikut, Pak? Tentu, semua siswa bisa ikut. Kalian akan dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing agar bisa belajar dengan lebih nyaman. Ini juga akan membantu kalian agar tidak malu dan bisa lebih percaya diri dalam berlatih. Wah, sepertinya menarik. Tapi saya masih sering grogi kalau berbicara di depan orang banyak. Tidak masalah, justru disinilah kesempatan kalian untuk berlatih. Kegiatan ini memang dirancang agar kalian bisa mengatasi rasa grogi dan lebih percaya diri. Selain itu, kalian akan belajar cara berbicara yang baik, menggunakan bahasa baku, serta meningkatkan kosakata. Kapan kegiatan ini dimulai, Pak? Kegiatan ini akan dimulai minggu depan. Saya harap kalian bisa berpartisipasi dengan aktif, ya. Dengan begitu, kemampuan bahasa kalian akan semakin baik. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi kalau kalian butuh bantuan. Mari kita kembangkan kemampuan bahasa kita bersama. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan pada kesempatan upacara hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait program-program yang ada yang akan kita laksanakan di sekolah untuk membantu kalian meningkatkan perkembangan bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kami akan menyelenggarakan program debat tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa asing. Ini bertujuan untuk melatih kemampuan kalian dalam berpikir kritis, menyusun argumen, dan berbicara di depan umum. Selain itu, setiap minggu kita akan melaksanakan program literasi di luar kelas. Ini adalah kesempatan baik bagi kalian untuk membaca bersama dan berdiskusi mengenai berbagai topik. Kami juga telah menyediakan berbagai bahan bacaan baik dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing di perpustakaan sekolah. Kami juga mendorong kalian untuk mengikuti kompetensi cerpen di luar sekolah. Tidak hanya itu, kami mengizinkan diadakan lomba puisi di sekolah agar kalian bisa mengekspresikan diri untuk mengasah kemampuan menulis. Bagi yang tertarik belajar bahasa asing, kami menyediakan bimbingan belajar atau les di sekolah sehingga kalian bisa mempelajari bahasa dengan lebih efektif. Setelah upacara bendera seperti hari ini, kami juga akan memberikan kesempatan kepada siswa secara bergiliran untuk menceritakan isi buku yang sudah dibaca. Ini akan melatih kemampuan kalian dalam berbicara dan menyampaikan pendapat di depan orang banyak sebagai kelas
Baik Pak. Sini Bapak mau mengatakan tentang cara pengembangan bangsa. Jika kalau anak-anak Bapak terjumpa orang tua atau yang lebih dewasa, kalian itu harus bersikap sopan, saling dan ucapkan selamat pagi. Baik Pak. Dan untuk kalau ada nanti kegiatan kalian di sekolah tentang perkembangan bangsa kalian, katakan saja sama Bapak. Baik Pak. Baik Pak. Jika ada nanti rezeki Bapak, kita keluar pergi jalan-jalan untuk mengetahui bahasa daerah-daerah lain, untuk mengajari kalian bagaimana cara mengucapkan bahasa daerah lain. Oke Pak. Baik Pak. Baik Pak. Jangan lupa ya Pak. Bapak kan ini. Cepat, Kalau Pak. Bapak lupa ingat. Pak, oke Pak ya Pak. Kami tanggung janjinya ya Pak. Iya, Pak. Baik Pak. Baik Pak. Cepat. iya Naku. Kalau ada di sekolah kita pergi. Dan jika kalau kita di keluar, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Jangan menggunakan bahasa yang tidak sopan seperti orang tahu itu tidak boleh. Gunakanlah selamat pagi kawan. Kemana kita ini? Oke Pak. Nah, dan untuk anak Bapak, kalau di rumah itu dijaga bahasanya. Dia kayak si anak saya dosen tadi ini. Terkadang suaranya tinggi kali sama Bapak, sakit hati. Ya. Jangan dibiarin ya. Itu juga untuk anak yang lainnya. Ya baik Pak. Pak. Tekanan bahasa sama orang tua itu harus bisa. Boleh Mama ada yang menambahkan? Ada Pak. Dari ini mama mau bertanya, kalian tahu kok kalau bahasa daerah dari suku mama? Tidak Pak. Ya, jadi mama mau mengajarkan kalian yang pertama itu, kalau misalnya di bahasa di daerah mama Batak Toba, mangal itu artinya makan. Terus modo artinya tidur. Baru wow masih sekolah. Baru kalau misalnya mama ingin kalian mandi, kayak misalnya Elma atau mandi, itu kan dari bahasa bapaknya Elma mandi kok gitu. Elma. Jadi juga kami akan memfasilitasi kalian untuk mengikuti les bahasa asing. Terserah kalian mau mengikuti bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa yang kalian minati, dari antara itu. Baik Mak. Dan di sini juga mama ingin mengajar kalian untuk misalnya di luar dari rumah ini atau di lingkungan luar sana, agar kalian berbicara sopan, jadi kepada yang lebih tua, baru kepada maupun itu kepada anak kecil, dihargai, dan kepada yang lebih tua, tapi bahasanya harus dijaga ya. Baik Mak. Dan juga kami sebagai orang tua kalian mengarahkan kalian agar dapat untuk menjaga diri dari sekarang kan kita tahu bahasa gaul yang kurang, ada yang membawa kita ke arah negatif. Kami meminta kalian mengambil sisi positifnya, belajar dari bahasa-bahasa yang kami ajarkan dari sini, bahasa yang baik dan sopan, agar tidak mengikuti bahasa-bahasa gaul yang kurang sopan dan yang tidak berpendidikan. Baik Mak. baik Pak. Lalu di sini kalau doakan aja kalau kami berdua orang tua kalian mempunyai rezeki, kami akan mengirimkan kalian ke kampung ini untuk belajar agar lebih berpengalaman di sana, terus lebih mengetahui bahasa asing di sana. Karena mungkin di sini fasilitasnya kurang memungkinkan, di sana pasti udah lebih bagus kan fasilitasnya. Oke baik Pak. Baik Mak. Jujur. Dari materi yang kami sampaikan, kami selaku orang tua kalian, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terus untuk berpartisipasi kalian nanti, kami akan usahakan ya, kalian harus belajar baik-baik,
dan jaga sopan santun dalam berbahasa. Apa yang kamu sampaikan? Baik, Pak.